Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Betapa indahnya apa yang telah dikatakan oleh sahibul burdah, yaitu Imam Busiri radhiyallahu anhu, di dalam penganjuran untuk betul-betul mempersiapkan bekal bagi akhirat. Beliau berkata dalam bait-bait burdahnya, diantaranya astaghfirullah min gaulin bila amali. Aku mohon ampun kepada Allah daripada ucapan tanpa amal. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Benar-benar aku telah membuat nasab keturunan bagi orang yang mandul. Saudara, orang kawin ingin punya anak, tapi dia kawin dengan yang mandul. Itu adalah satu hal yang mustahil. Begitu juga orang pingin dapat pahala, punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu, mandul, saudara. Mustahil. Mustahil. Pingin masuk surga tanpa amal, mustahil. Astaghfirullah min gaulin bila. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah daripada ucapan, anjuran, tapi tanpa beramal. Laqad nasabtu bi naslan lidhi ugumi. Sama itu dengan orang yang menisbatkan turunan terhadap orang yang mandul, enggak punya anak. Bohongan. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Aku memerintahkan kamu berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya. Wa mastagamtu fi fama gauli lakastagimi. Aku tidak istiqomah, maka apa nilai ucapanku? Istiqomalah kamu. Nyuruh orang istiqomah, tapi dirinya nggak istiqomah, apa nilainya? Nyuruh orang berbuat baik, tapi dirinya nggak berbuat baik, apa nilainya? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar menjadi kemurkaan Allah kalau kamu itu berkata terhadap apa yang tidak kamu amalkan. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Orang disuruh jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, tapi dia pelakunya. Jangan zalim, jangan bertahap makan harta anak yatim, jangan kamu menipu, jangan bohong. Jangan, tapi dia pelakunya. Arun 'alaik. Itu aib bagi kamu, nggak bisa dipercaya mulutnya kau. Apalagi kamu melanggar. Idza fa'alta 'azimu, itu menjadi satu dosa yang besar. Zawwatu qabla al-mauti nafilatan. Ini diri kita sendiri sebetulnya. Ini bukan Imam Ghazali, bukan Imam Busiri ini. Nyuruh orang berbuat baik, enggak berbuat baik. Nyuruh orang istiqomah, tapi dia nyimpang. Dia melanggar. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardhi wa lam asumi. Aku tidak berbekal sebelum mati dengan yang sunnah-sunnah. Tidak sholat, tidak puasa kecuali yang fardu aja. Untung nih masih. Ini fardunya berantakan, puasa berantakan, ngaku khair lagi. Ngaku dirinya orang baik. Zalamtu. Aku merasa zalim. Aku merasa zalim, berbuat salah. Zalim terhadap siapa? Sunnata, terhadap ajaran. Man ahyad zalama ila anishtagat kadamahu dharra min warami. Aku merasa zalim terhadap sunnah daripada manusia yang jika di malam hari sholat sampai kakinya bengkak.
Wala kita hatta 2 rakaat di malam hari sholat, saudara. Wala 2 rakaat kita sholat di malam hari. Merasa dirinya khair, merasa dirinya baik, merasa dirinya orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Habibullah sampai kakinya bengkak. Subuhnya kadang-kadang kebablasan. Zalim terhadap ajaran Nabi Muhammad. Yang bagaimana sunnahnya aja diperhatikan sampai kakinya bengkak. Karena banyak sholat di malam hari. Kita zalim terhadap manusia. Man syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashha mutraf al-adami. Zalim terhadap sunnah manusia yang karena lapar mengikat perutnya dengan batu. Mengikat perutnya dengan batu. Pinggangnya yang halus, kulitnya diikat dengan batu yang keras, saudara, karena menahan lapar. Bagaimana Nabi malam harinya begitu, mengajarkan kepada umatnya untuk qiyamul lail, siangnya begitu, mengajarkan umatnya untuk zuhud, untuk puasa. Tapi kita melakukan pelanggaran daripada ajaran Nabi. Inti zalim sama Nabi ini. Zalim terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Saudara, Nabi demikian ini bukan karena ittirar, bukan karena Nabi itu memang gak bisa kaya. Tapi Nabi ikhtiaran. Nabi itu dalam keadaan demikian kemiskinannya tadi itu adalah karena pilihannya beliau. Warawadathu jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung berbentuk menjadi emas menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau aku jadi emas untuk kamu Muhammad. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keunggulan dirinya bukan menguasai gunung emas. Nabi menunjukkan bagaimana kemuliaan ketinggian manusia itu adalah bukan karena cinta ke hartanya, tapi justru karena meninggalkan dunia. Bukan karena berebut untuk urusan dunia. Sudah Nabi SAW menolak, wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu. Tambah lagi bagaimana membentuk zuhudnya Rasulullah, memperkuat zuhudnya Rasulullah. Di Gunung Kenawar nggak mau. Tapi Nabi kehidupannya dalam keadaan darurah, dalam keadaan fakir, dalam keadaan nggak punya apa-apa, nggak mengepul berhari-hari kadang-kadang ada di dapur Rasulullah SAW. Kemudian inna darurata la ta'du 'ala al-'isami. Dalam keadaan daruratnya Nabi, kemiskinan Nabi, kekurangan Nabi tidak sedikit pun menodai daripada ismahnya Rasulullah, kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada siapapun. Wala hatta istrinya mengadu. La. Bagaimana bisa kaya ditolak oleh Rasulullah, bertahan tapi tetap menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci sallallahu alaihi wasallam. Ini udah kaya, udah banyak duit, tamak lagi ngerampas hartanya orang. Isyhada. Apa ini? Serigala itu kalau sudah kaya nggak mau berebut, nggak mau ngerebut punya orang lain. Tapi manusia kadang-kadang lebih daripada serigala ya ikhwani. Udah kaya, ngerampas hartanya orang lagi. La ilaha illallah. Seperti semisal Nabi, apa menilai dunia ini? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Nabi walaupun dia tadi itu butuh hidup di atas dunia ini dengan segala hajatnya, tapi dunia ini dibuat untuk Rasulullah. Kalau tanpa Nabi nggak ada di dunia.
Ada apa Nabi butuh dengan dunia? Long dunia ini dibuatkan untuk Nabi. Nabi nggak pernah butuh dengan itu dunia, saudara. Semua butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi tidak pernah menoleh, baik itu pangkat, baik itu harta, baik itu kehormatan. La, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan menjadi kekasih Allah dan semuanya itu adalah remeh bagi Nabi yang lainnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami. Beliau adalah pemimpin dua alam, dunia sampai akhirat. Wathaqalain, pemimpin daripada manusia dan jin. Wal Fariqain Min Urbin Wa Min Ajami, pemimpin daripada dua golongan, Arab maupun non-Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Busiri dalam Qasidah Lamiyahnya. Beliau juga berkata begini, ila mata anta billadati masyhulu wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu. Ya ilaha illallah. Sampai kapan kamu itu sibuk bergemelut dalam kelezatan dunia? Sampai kapan? Padahal kamu bakal dipertanggungjawabkan daripada semua yang kamu lakukan. Sampai kapan ini? Intinya harus bertanggung jawab loh ini. Pada setiap gerak-gerik kamu tadi harus bertanggung jawab. Tapi untuk dunia saja. Kapan untuk Rabbak? Kapan untuk Tuhan kamu? Kapan untuk Nabi kamu? Sampai kapan? Umurnya kita ini semakin berkurang. Fi kulli yaumin turajji an tatuba ghadan wa 'aqdu azmika bitaswifi mahlulu. Setiap hari kamu menunduk tobat. Nanti kalau sudah ditunda. Tobatnya mau berbuat baik ditunda. Padahal dengan kamu menunda, aqdu azmika mahlulu debit taswif. Kekuatan keinginan kamu tadi itu akan menjadi pudar kalau kamu tunda itu. Misal, ana mau membantu, ana mau menghatamkan Quran. Jangan sekarang, besok. Itu lepas, pudar kekuatan itu semuanya. Ente mau jadi orang baik ini ditunda ini sampai kapan? Semakin pudar. Dengan kamu tunda itu semakin kamu tadi itu melemah kekuatan keinginan kamu. Jangan-jangan udah nggak ada sama sekali ingin jadi orang baik. Insyaallah. Mudah-mudahan diampuni doanya dosa kita oleh Allah. Khalil bin Ahmad beliau berkata, wa ma hiya illa lailatun thumma yaumuha wa haulun illa haulin wa syahrun ila syahri. Kehidupan dunia ini saudara, malam berganti siang, siang berganti malam. Haulun ila hauli, tahun tambah tahun, tambah tahun, tambah tahun. Syahrun ila syahri, bulan, bulan. Itulah kehidupan dunia. Sekarang hari apa? Jumat. Kita tinggalkan Kamis. Besok hari Sabtu kita tinggalkan Jumat. Kemudian bulan yang lalu semakin akan kita tinggalkan. Tahun juga begitu, semakin kita tinggalkan. Malahil itu adalah fase-fase daripada kehidupan dunia. Semuanya itu apa? Yugarribnal jadida ilal bila. Yang akan mendekatkan segala yang baru untuk menjadi usang. Sarungnya kamu sekarang baru. Tambah hari, tambah bulan, entar lagi jadi serbet nih sarungnya nanti. Mobilnya nanti baru. Tambah tahun, entar lagi jadi rongsokan mobilnya nanti. Jasadnya kamu juga gitu. Wayudnina ashla'al karimi ilal gabri. Tambah hari, jasadnya, anggota badannya orang yang mulia akan mendekatkan kepada kuburan.
Muhtaram, banyak yang salaman, banyak yang hormat. Siap gerak. Tambah hari. Kemana? Ilal gabri, ke kuburan, saudara. Hah? Ke kuburan. Wa yakturna azwajal ghayuri li ghairihi. Tambah hari, punya istri muda lagi. Entar lagi ia tinggalkan untuk siapa istrinya? Untuk jadi suami orang lain. Padahal dia cemburu bagaimana cintanya terhadap istrinya. Begitu juga seorang perempuan terhadap suaminya. Untuk orang lain akan ditinggalkan. Tambah hari, semakin dia akan meninggalkan ini semuanya. Wa yaslubna ma yahwi syahihu minal wafri. Dan akan dicabut hari demi hari bertambah itu akan semakin mencabut hak orang-orang yang bakhil terhadap hartanya untuk tidak tidak memiliki sedikit pun daripada harta itu. Hitung duit yang dihitung yang banyak. Jadi orang yang kikir syahih, hitung tambah hari. Kalau ente udah mati nggak punya harta satu rupiah pun duitnya ente. Apa? Hadilah mata. Sampai kapan kita menjadi orang dungu ya ikhwani? Sampai kapan kita orang menjadi orang bodoh begini nih? Masya Allah, ini nasihat luar biasa ya. Obat ini bagi kita semuanya, mudah-mudahan sembuh kita semuanya. Araka yazidukal ithra'u hirsan. Aku melihat, aku menyaksikan, aku menilai, ternyata tambah kaya, tambah serakah manusia ini. Semakin tambah kaya, tambah serakah. Punya sekian hektar, pingin lebih hektar, sekian hektar lagi, pingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Aku melihat kalian ini semakin tambah kekayaan kamu, tapi tambah serakah kamu. Alat dunia ka'annaka la tamutu. Tambah serakah terhadap dunia seakan-akan kamu gak mati. Ajib. Tambah tuwek, tambah serakah kadang-kadang. Seakan-akan tidak mati. Program duniawi semakin meningkat. Program akhirat semakin lupa. Fahalaka ghayatun in sirta yauman ilaiha qulta hasbi qad raditu. Punya enggak kira-kira batas ente? Pada hal tertentu udah. Anda sudah puas, cukup. Ente makan seperti makan. Bagaimana kamu tadi itu selera makan? Tapi ada cukupnya. Nah, kuat sudah. Cukup kenyang. Ente haus? Ada, puncaknya itu ada, saudara. Batasnya ada. Udah. Enggak kuat. Ini bisa muntah nah. Loh, ente urusan dunia gak pernah gitu. Udah cukup. Gak pernah kita begini nih. Terus sampai kapan? Sampai menyatakan hasbi radi itu cukup. Aku sudah puas. Bila mata. Kedahuluan Israel datang, khalas. Sia-sia itu semuanya. Ya waridan surah Aisyin kulluhu kadaru. Wahai orang yang mendatangi sisa dunia. Semuanya adalah sudah keruh. Saudara, ada kopi jahe. Diminum. Tinggal letaknya aja. Ini berebut letak ini sekarang. Nah, ada makanan. Udah habis makanannya. Tinggal sampah-sampahnya, inti berebut ini. Orang-orang yang dia tadi itu mendatangi sisa dunia yang semuanya ini habis. Ini sudah dikuasai sama Fir'aun pernah, dikuasai sama Qarun pernah, dikuasai dengan orang-orang zalim itu pernah itu. Ini sisa-sisanya kita berebut nih sekarang ini. Letaknya. Ini letaknya nih, yang semuanya sudah kotor ini. Yang semuanya sudah kotor. Anfaqtak sofaka fi ayyamikal wal. Kamu sudah telah menghabiskan ketenangan hari-harimu dahulu. Wallahi kalau antum pikir, mana yang lebih tenang? Dulu sebelum kamu urusan dunia sama sekarang. Sama sekarang. Sebelum kamu punya macam-macam,
Ana waktu syukur wallah rakshe main di sana itu dan sini. Ana bisa hadir roha di sana di sini. Ana ketemu sama Habib Fulan itu dan ini. Al-an ana ketemu dengan Fulan kafir, Fulan fasik, Fulan itu macam-macam habar itu dan ini. Mana yang benar? Anfakta, kamu telah habiskan ketenangan kamu dengan urusan-urusan yang kotor ini semuanya. Fi maktihamuka lujja bahrin tarkabuhu wa anta yakfika minhu massatul bashali. Untuk apa sih kamu nyemplung, kalau anak sekarang itu menjerumuskan diri ke ombak lautan padahal kamu cukup dengan seteguk airnya? Saudara, apa sih kebutuhan kita ini? Perut kita tidak gede seperti sapi itu, gajah, dikit kebutuhan kita. Badan kita nggak seperti gajah perlu berpuluh-puluh meter, pakaian ini sedikit. Tempat tinggal kita juga begitu, sedikit. Kita cuma perlu sedikit untuk kebutuhan ini, tapi kita kepingin menyemplung ke lautan. Ajib. Kita sibukkan diri dengan bermacam-macam yang tidak kita perlukan. Wale, kenapa? Kamu jerumuskan diri kamu ke lautan padahal kamu cukup menggayung, cukup untuk kamu. Nggak perlu terlalu banyak kamu. Tenggelam nanti ada di lautan. Mulkul ganaati la yukhsha alaihi wa la yuhtaju fihi lal ansari wal khawali. Kerajaan Gona'ah tidak ada kekhawatiran di sana. Nggak perlu tentara atau penolong atau pelayan. Nih, saya kasih tahu. Ketika manusia itu menjadi orang Gona'ah, ini nggak perlu pelayan banyak. Dia bisa makan sendiri seadanya. Tapi kalau dia tadi itu punya misalnya tanggungan 1000 orang, semakin banyak. Harus. Ini kita harap perlu security sekarang. Ini gara-gara nggak Gona'ah nih. Kita perlu itu pernah Kalau kita hartanya seadanya, nggak ada perlu kita khawatirkan. Wala maling datang sama kita, wala perampok datang sama kita, wala orang jahat datang kepada kita. Kenapa? Karena ada Gona'ah. Ini mulkul Gona'ah. Yang membuat kita ini perlu, kalau perlu dijaga tentara di itu dan ini. Kenapa? Karena kamu tidak pernah Gona'ah. Keserakahan kamu tadi itu yang memancing orang berbuat jahat kepada kamu. Karena itu, ayo kita menjadi orang cerdas, bagaimana kita bersikap di atas dunia ini. Jangan kita tertipu ya ikhwani. Jadilah orang-orang yang bisa menikmati justru bukan karena dunia, karena tidak ada dunia. Itulah yang dinikmati oleh para aslafnya kita. Dan kita jangan kita berbalik, maka itu semuanya akan menjadi fata morgana yang hanya membuat kita semakin jauh dan tidak akan tercapai cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.